Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah sunyi malam, ketika dunia tertidur, ketika suara kendaraan berhenti, ketika hiruk-pikuk kehidupan padam, ada satu kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat dahsyat di sisi Allah. Itulah kekuatan orang yang bangun untuk sholat tahajud. Kekuatan yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Kekuatan yang tidak dihitung manusia, tetapi dicatat oleh langit. Kekuatan yang membuat seseorang tidak terkalahkan, meski hidupnya penuh ujian. Hari ini, mari kita renungkan bersama. Apa sebenarnya kekuatan besar itu? Mengapa orang yang menjaga tahajud selalu tampak kuat meski diuji? Dan bagaimana tahajud menjadikan seseorang tak terkalahkan oleh dunia? Ketika semua tertidur, Allah menanti. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan waktu di mana dunia seolah berhenti? Ketika jam menunjukkan 2 atau 3 dini hari, udara menjadi dingin, cahaya lampu semakin redup, dan tidak ada satupun yang peduli pada kita. Namun saat itu, Allah justru sedang paling dekat dengan hambanya. Rasulullah bersabda, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Bayangkan, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang memegang rezeki kita, yang mengatur nasib kita, yang menguasai setiap detik kehidupan kita, sedang membuka pintu seluas-luasnya untuk kita. Di saat semua tertidur, Allah berkata, "Datanglah kepadaku, mintalah apapun yang engkau inginkan." Itulah kekuatan pertama tahajud. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang menunggu kita. Pertama, tahajud memberi kekuatan jiwa yang tidak bisa dikalahkan. Saudaraku, orang yang menjaga tahajud bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka tetap diuji, mereka tetap menangis, mereka tetap merasakan sakit. Tetapi ada yang berbeda, mereka tidak pernah tumbang. Kenapa? Karena setiap malam mereka menyandarkan diri kepada Allah. Mereka meletakkan seluruh beban hidup di atas sajadah. Mereka berkata, "Ya Allah, aku lemah, Engkaulah yang maha kuat. Ya Allah, aku tidak tahu jalan keluar, Engkau maha mengetahui." Tahajud menjadikan seseorang kuat dari dalam. Kuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, uang, tekanan, atau keadaan. Orang yang tahajud tidak mudah cemas, tidak mudah takut, tidak mudah iri, tidak mudah putus asa. Tahajud membuat hati berkata, "Selama Allah bersamaku, siapapun tidak bisa mengalahkanku." Kedua, tahajud adalah latihan keikhlasan tertinggi. Saudaraku, ibadah pada siang hari bisa terlihat manusia. Orang lain bisa memuji, bisa menilai, bisa memberi komentar. Tapi tahajud, siapa yang tahu? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyorot kamera, tidak ada yang mengangkat jempol. Yang tahu hanya Engkau dan Allah. Disitulah kekuatan rahasia itu lahir. Tulang punggung spiritual seseorang ditopang olehnya. Ketika engkau mampu beribadah tanpa saksi, tanpa pujian, tanpa sorakan, saat itu engkau telah mencapai level tertinggi dalam keikhlasan. Dan ketika keikhlasan hadir, Allah pun akan hadir. Allah akan menolongmu dengan cara yang tidak engkau duga, membukakan pintu yang tidak engkau ketuk, melapangkan urusan yang tidak engkau minta. Karena orang ikhlas memiliki derajat yang Allah sendiri cintai. Ketiga, tahajud membuka pintu rezeki yang mustahil ditutup manusia. Saudaraku, pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya selalu dipermudah? Sedikit usahanya, tapi hasilnya luar biasa. Tidak punya koneksi, tapi rezekinya mengalir. Tidak banyak bicara,
tapi disenangi banyak orang. Tidak memaksa diri, tapi peluang selalu datang. Itu adalah ciri orang yang dekat dengan Allah. Dan tahajud adalah salah satu jalan tercepat mendekat kepadanya. Rezeki orang yang tahajud tidak selalu berupa uang, tetapi rezeki berupa ketenangan, kelapangan hati, kesehatan, kecerdasan, kemudahan, keberuntungan, dan perlindungan. Tahajud ibarat pintu yang ketika sudah dibuka, tidak bisa ditutup oleh siapapun. Manusia bisa menghalangi, bos bisa tidak suka, orang bisa iri, lingkungan bisa jahat, tetapi jika Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menolaknya? Keempat, tahajud menghapus dosa yang membuat hidup berat. Saudaraku, kadang hidup terasa berat bukan karena masalah itu sendiri, tapi karena dosa yang menghalangi jalan rezeki dan ketenangan. Ada dosa yang membuat hati gelisah. Ada dosa yang membuat doa tertahan. Ada dosa yang membuat hubungan retak. Ada dosa yang membuat rezeki seret. Tahajud adalah saat paling dekat untuk memohon ampunan. Ketika engkau menangis pada sujud tahajud. Ketika air mata jatuh di atas sajadah. Ketika engkau berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Maka Allah berkata kepada para malaikat, "Lihatlah hambaku ini, dia menangis di hadapanku. Demi kemuliaanku, aku ampuni dosa-dosanya." Dan ketika dosa dibersihkan, hidup menjadi ringan, langkah menjadi mudah, pintu-pintu hidup otomatis terbuka. Kelima, tahajud mengubah nasib. Saudaraku, banyak orang ingin hidup berubah, ingin rezeki berubah, ingin hati berubah, ingin pasangan berubah, ingin nasib berubah. Tapi berapa banyak yang mau mengubah diri? Tahajud adalah titik balik itu. Tahajud adalah tempat di mana nasib bergerak. Tahajud adalah waktu terbaik untuk meminta hal-hal yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau merasa gagal, mintalah bangkit. Engkau merasa lemah, mintalah kekuatan. Engkau merasa sendiri, mintalah ditemani. Engkau merasa miskin, mintalah dicukupkan. Engkau merasa hilang arah, mintalah petunjuk. Tahajud adalah saat ketika pintu langit terbuka, dan doa tidak tertolak. Keenam, tahajud membentuk keberanian dan ketangguhan. Saudaraku, orang yang tahajud tidak mudah goyah, tidak mudah dikalahkan oleh kegagalan, tidak mudah dipatahkan oleh manusia. Tahajud membangun mental baja, mental yang berkata, "Aku tidak takut menghadapi hari esok, karena aku sudah mengadukan semuanya kepada Tuhanku di malam hari." Inilah kekuatan tak terkalahkan itu. Bukan otot, bukan uang, bukan gelar, bukan koneksi, tetapi kedekatan dengan Allah. Jika Allah bersamamu, apa yang bisa mengalahkanmu? Mari kita mulai malam ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau ingin hidupmu berubah, jika engkau ingin hatimu tenang, jika engkau ingin doamu cepat dikabulkan, jika engkau ingin hidupmu punya kekuatan yang tidak terkalahkan, mulailah dari tahajud. Tidak harus panjang, tidak harus setiap malam langsung sempurna, tidak harus 2 jam, cukup bangun, ambil wudhu, dan berdirilah di hadapan Allah. Katakan, "Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku datang di tengah malam ini hanya untuk-Mu. Perkuatlah aku, pimpinlah aku, dan jangan Engkau tinggalkan aku." Maka lihatlah, Allah akan memberikan sesuatu yang bahkan tidak pernah engkau bayangkan. Saudaraku, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mencintai sholat tahajud. Semoga Allah menjaga kita, merangkul kita, dan memudahkan setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.